hari tanggal 9 Agustus 2020. Apa kabarnya adik-adik? Kiranya kondisi adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan mulai dengan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Juga kita mempersiapkan di mana tempat kita beribadah. Maka harap adik-adik dapat mempersiapkan diri dengan fokus tidak mengikuti ibadah secara setengah-setengah. Jika sudah siap, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bersama. Satu dulu di dulu. Saat itu selesai, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, puji syukur kami panjatkan Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kondisi yang sehat, yang masih bisa terbangun dari istirahat malam kami tadi Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mulai ibadah hari Minggu kami Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, di saat dan situasi apapun kami boleh beribadah saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan di dalam ibadah ini, jauhkan kami dari segala godaan yang akan mengganggu ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca masuk pujian. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari kitab Matius 49, kasih pasir. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik,
Pembacaan Mazmur kita minggu ini terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kak Aldo akan memimpin pembacaan Mazmur minggu ini. Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur kita minggu ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi lagu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu
Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini bersama Kak Ana. Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa siapkan sebelum kita mulai. Kakak ulang Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Jika adik-adik sudah menemukan kitab Efesus, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan sudah boleh menibakan di hari Minggu ini Tuhan. Kami hendak beribadah, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi tuntunan kami di dalam kami menjalani hari-hari seminggu ke depan. Diamkan suara-suara di dalam hati kami Tuhan, biarlah suara Tuhan saja yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Pimpin hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada lewat firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita kakak ulang dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kakak akan baca. Adik-adik menyimak ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya
tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh imam kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus. Dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus. Kalau dipanggil itu berarti ada seseorang yang mengenal kita, lalu kita dipanggil. Kakak kasih contoh, kalau di rumah deh, contohnya di rumah. Misalnya adik-adik dipanggil sama papa mamanya. Kakak tanya nih, kalau dipanggil papa mamanya, adik-adik itu langsung jawab, diem aja, atau pura-pura nggak denger. Nah, biasanya yang diharapkan sama orang tua kita itu adalah ketika kita dipanggil, kita dengar. Jangan pura-pura nggak dengar. Jadi kita dengar, lalu kita jawab. Kita jawab. Jawabnya apa? Iya ma, iya pa. Apa cuman sampai jawab aja? Atau adik-adik datengin papa mamanya? Biasanya yang umumnya dan yang baik itu adalah ketika dipanggil, menjawab dan datang. Kalau misalnya nggak datang, biasanya suka dibilang, kamu nggak denger ya? Gitu. Atau kamu ngapain aja sih dipanggil nggak denger? Kok nggak jawab-jawab? Gitu. Nah, biasanya adik-adik yang mana nih? Kalau ketika dipanggil sama mama papanya, diem aja, denger, tapi jawab dan diem aja, atau jawab iya, langsung menuju ke orang yang memanggil, papa atau mama, atau oma, atau siapapun yang manggil. Biasanya dateng kan, terus tanya, kenapa ma, kenapa pa, gitu. Nah, nanti akan ada omongan lagi nih dari papanya atau mamanya, tolong bawain kursi yang di luar, atau tolong ambilin tas mama di kamar, atau tolong bersihin kamarnya, gitu. Nah, ketika adik-adik mendengar, kemudian merespon, menjawab, iya ma, dan adik-adik datang, itu mama papanya tuh akan merasa, ini contoh ya, akan merasa, oh iya dia anaknya nurut, patuh gitu, karena langsung mengerjakan apa yang suruh, diperintahkan gitu. Nah, firman Tuhan hari ini juga seperti itu untuk kakak dan adik-adik. Kita, adik-adik dan kakak, dipanggil untuk mengenal rahasia panggilan Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus itu ibaratnya seperti contoh yang tadi adalah orang tua. Kita anak.
Nah, di sini posisinya Tuhan itu Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Satu-satunya keselamatan, jalan keselamatan untuk kita dan adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil kakak dan adik-adik, kita menjadi murid Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah menjadi pengikut Tuhan, kita diminta sama Tuhan untuk menjadi saksi. Saksi atas apa? Atas karya Tuhan, karya Yesus. Karya Yesus apa sih buat kita, buat adik-adik? Menurut adik-adik, karya Tuhan Yesus yang paling fenomenal itu apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa disebut karya Kristus itu apa? Karya kasih Kristus, yaitu menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari yang harusnya disalib itu kita, tapi diganti. Tuhan Yesus gantiin kita. Itu karya penyelamatan, kasih. Nah, yang bisa melakukan itu cuman Bapa melalui Tuhan Yesus. Setelah kita dipanggil, kita merespon, kita jawab, "Iya Tuhan Yesus, kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti Tuhan." Yang memilih untuk menjadi muridnya itu bukan kita loh. Kakak dan adik-adik, kita nggak memilih, "Aku mau ikut Tuhan Yesus aja, aku nggak mau." Bukan kayak gitu. Tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang manggil. Nah, kita jawab, "Ya Tuhan, saya mau jadi pengikut Tuhan." Dan akhirnya Tuhan itu berkorban buat kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Yang harusnya ada di kayu salib itu kita loh. Karena kita yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk menghapus dosa-dosa kita sendiri. Nggak bisa. Yang bisa melakukan itu cuman Tuhan. Nah, ketika kita sudah menjadi murid, ketika kita sudah dipanggil menjadi murid, menjadi saksi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik kerjakan ketika kita sudah menjadi murid? Apa kita diem-diem aja, kita baca Alkitab terus, atau kita ke gereja terus, apalagi ke sekolah minggu terus, ke teruna terus, tapi kita enggak memberitakan itu kepada orang lain? Oh, sebelum kita menjadi saksi Kristus, kakak mau kasih tahu satu hal. Karya keselamatan itu dikasih sama kita. Karya keselamatan. Jadi kita udah diselamatin. Menurut adik-adik, layak nggak kita diselamatin? Nggak layak sebenarnya. Karena dosa kita terlalu banyak. Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita untuk masuk surga, itu nggak bisa. Atas perbuatan kita sendiri, nggak bisa. Itu harus melalui Tuhan Yesus. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Baru kita bisa menjadi murid-murid Tuhan. Dan itu, karya keselamatan Tuhan itu yang dikasih kepada kita gratis. Dikasih, kita diselamatkan itu
gratis, kita nggak perlu bayar apa-apa. Dan tanpa jasa kita juga kita bisa dapetin itu. Kita nggak punya kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mendapatkan anugerah itu dikasih gratis. Tuhan yang kasih. Dia memberikannya lewat anaknya. Dia kirim anaknya, dia datang ke dunia, menjadi manusia, menanggung dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita boleh layak untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk masuk surga. Kita percaya. Nah, itu namanya anugerah. Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi kita terima. Kita dapat. Itu anugerah. Kita nggak bisa dapat, tapi kita dikasih. Itu namanya anugerah. Nah, setelah kita mendapatkan anugerah yang sangat besar itu, yang sangat keren itu, karena kan kita nggak bisa mendapatkannya sendiri, tapi Tuhan yang kasih. Reaksi kita apa harusnya? Cuman bilang, makasih ya Tuhan, kita udah dikasih jalan keselamatan, kita udah diampuni dosa-dosanya. Tuhan udah disalib demi kita. Gitu aja kah? Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berterima kasih, mengucap syukur. Nggak cuman bilang, thank you Lord, atau ya makasih ya Tuhan, kayak ke temen aja gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tuhan ingin kalian yang sudah mendapat anugerah itu bisa memberitakannya kepada orang lain yang belum tahu. Teman-teman, keluarga, atau orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa diselamatkan lewat Kristus, lewat adik-adik. Karena adik-adik sudah lebih dahulu diselamatkan. Adik-adik sudah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan yang gratis itu. Nah, gimana caranya? Selain adik-adik mengucap syukur dan berterima kasih, caranya gimana? Kita diminta untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu gimana? Apakah kita bawa-bawa Alkitab, berdiri di pinggir jalan, kasih tahu, orang-orang, aku nih udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kalian harus ikut sama aku. Apakah begitu caranya? Enggak begitu. Enggak sebegitunya juga. Ada juga kalian akan dilihatin, ngapain sih nih orang aneh banget gitu. Tapi caranya gini, adik-adik yang udah mengenal kasih Kristus, udah mendapatkan anugerah dari Tuhan, melalui sikap dan perbuatan dan perkataan, melalui hal-hal itu yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik bersikap sopan, bersikap baik, rajin beribadah, rajin berdoa. Berdoa nggak usah diumbar-umbar ya, kita berdoa sendiri aja, tapi kita ke gereja dengan adik-adik tidak mengumbar, tapi adik-adik membuat itu dengan tulus, dengan baik, orang akan lihat, oh ternyata murid Tuhan Yesus itu kayak gitu, baik, iya dia tuh rajin ke gereja, dia rajin berdoa, terus apa, dia suka nolong, anaknya sopan, kalau ngomong juga perkataannya baik. Dari sikap-sikap adik-adik aja sudah bisa terlihat bahwa orang akan melihat bahwa oh iya itu orang Kristen, orang yang percaya sama Kristus. Nah, orang jadi penasaran, mau misalnya, emang Kristus itu siapa sih? Itu orang Kristen pada baik-baik ya, suka nolong, orangnya pada nggak sombong-sombong. Dari sikap-sikap seperti itu,
bisa kelihatan. Dan nama Tuhan juga bisa dipermuliakan. Mereka akan mengenal Kristus melalui perbuatan dan perkataan adik-adik. Nah, sebaliknya, kakak kasih contoh sebaliknya. Sebaliknya, kalau adik-adik perkataannya nggak baik, perkataannya kotor, orangnya sama orang lain kasar, terus nggak suka menolong, yang dilihat siapa? Yang dilihat Tuhan Yesusnya juga. Oh, ntar akan terjadi omongan di belakang. Ya, Tuhan Yesusnya juga kayak gitu. Pantesan aja orang murid-muridnya jadi kayak begitu juga, yang ngikut juga kayak gitu. Kita akan mendapat cap yang jelek. Dan Tuhan kita juga mendapat cap yang jelek. Karena siapa? Karena kita. Nah, sebaiknya seperti di dalam firman Tuhan ini, menjadi orang Kristen harus berani bersaksi dengan cara mengambil bagian dalam karya keselamatan. Mengambil bagiannya itu apa? Gimana? Kehidupan sehari-harinya adik-adik. Menjadi saksi. Nggak perlu bawa-bawa Alkitab di pinggir jalan atau di dalam kelas bacain ayat-ayat. Nggak perlu kayak begitu. Tapi dengan sikap adik-adik, perkataan adik-adik, dan komitmen untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, itu salah satu cara adik-adik mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang udah dikasih. Itu caranya, dan adik-adik bisa menjadi saksi-saksi yang dibaca sama semua orang lain, sama semua orang, sama orang yang gak kenal Tuhan. Bacanya dari mana? Bukan cuma dari ini, dari sikap sehari-hari. Kita dipanggil seperti Paulus dipanggil sama Tuhan. Hal yang sama terjadi untuk kita juga, untuk adik-adik juga. Dan adik-adik diminta setelah dipanggil, adik-adik mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, adik-adik diselamatkan, adik-adik percaya, yakin, akhirnya adik-adik diminta sama Tuhan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi dengan sikap perbuatan adik-adik sehari-hari. Kalau kita berbuat baik seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita mengasihi sesama, mendengarkan orang tua, taat melakukan firman Tuhan, yang dimuliakan itu Tuhan Yesus juga. Begitu juga ketika kita melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang buruk, Tuhan Yesus akan merasa sedih, akan merasa berduka cita bahwa murid-muridnya, aduh, murid-muridku kenapa kayak gini, kenapa dia gak melakukan apa yang sudah aku lakukan. Aku mengasihi orang lain, kenapa dia tidak mengasihi orang lain. Tuhan Yesus sedih loh melihat kita melakukan hal-hal yang gak baik, buruk gitu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang baik. Dia manggil kita tapi ternyata kita gak dengar, kita gak taat, kita gak melakukan firman-Nya. Kakak bilang melakukan firman Tuhan itu harus komit. Nggak bisa, oh hari ini bikin yang ini, besok bikin yang lain. Gitu. Jadi harus komit. Gimana caranya biar kita bisa tetap menjadi saksi-saksi Kristus?
kita berdoa, kita sudah diberikan Roh Kudus, minta Roh Kudus menolong kita menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Sepertinya ini aja renungan kita pada hari ini. Kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa disampaikan melalui kakak-kakaknya. Nanti bisa dibahas kalau misalnya mau dilanjutkan. Sepertinya ini aja hari ini. Kakak berdoa semoga adik-adik bisa menjadi saksi-saksi yang setia, sehingga banyak orang yang bisa mengenal Kristus, mendapatkan karya keselamatan seperti yang adik-adik sudah dapatkan dan kakak juga dapatkan. Dan kita bersama-sama bersekutu di dalam gereja dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demikian pemberitaan firman pada hari ini. Selamat pagi. Adik-adik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita sama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 281, Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar gemerlap, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar beberapa saat yang lalu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami. Firman ini boleh menjadi tuntunan kami di dalam kami melakukan semua kegiatan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa syafaat. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan semua di jajarannya Tuhan, yang sedang bahu-membahu untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam bangsa ini Tuhan. Ketika kami juga terdampak dari COVID-19, segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh pemimpin kami, biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Engkau lihat pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam bangsa kami.
Berikan para pemimpin kami hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan baik dan boleh membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi di dalam menghadapi setiap cobaan yang terjadi pada masa-masa sekarang, ketika pemerintah harus bergumul untuk menata kembali semua sektor di dalam pemerintahan ini. Tuhan berikan mereka kekuatan dan hikmat kebijaksanaan. Dan Tuhan ajar kami, Tuhan, sebagai warga negara, untuk membantu pemerintah kami dengan apapun yang kami bisa, Bapa. Ajar kami, Tuhan, untuk tidak menghujat, memaki, atau menuduh pemerintahan ini, Tuhan, pemerintah kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk mendoakan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan, apabila tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, biarlah ajar kami, Tuhan, untuk mendoakan mereka. Biarlah Tuhan bekerja dan campur tangan di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, Tuhan, demi kesejahteraan bangsa ini. Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan masih memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Tuhan, kami khusus berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, suster, terlebih khusus para pasien COVID-19, semua yang terdampak, Tuhan, kami mohon, kami hanya bisa berdoa dari tempat ini, Tuhan, kepadamu untuk memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan yang mereka hadapi di dalam rumah-rumah sakit, di dalam setiap bangsal-bangsal rumah sakit. Tuhan berkati kebutuhan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan demi menjalankan tugas mereka sebagai tenaga kesehatan. Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan mereka, dan Tuhan mau bergerak beserta menyembuhkan para pasien COVID-19 ini, Tuhan. Bagi mereka yang sudah berpulang, kiranya Tuhan juga menguatkan keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami menyerahkan setiap permasalahan yang terjadi mengenai COVID-19. Kami berdoa kepadamu, Tuhan. Engkau yang menolong, menguatkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam setiap proses medis yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa ini. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Ketika kami juga bergumul untuk ibadah secara offline, Tuhan, kami rindu untuk bergereja. Kami rindu untuk bersekutu bersama saudara-saudara kami. Kami rindu untuk bertemu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tetapi kami tahu saat ini hal tersebut masih sulit untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami boleh tetap beribadah dimanapun kami berada, Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Yang sedang kami lakukan saat ini juga, Tuhan, secara virtual, secara online. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang mengerjakan multimedia, semua tim yang bekerja. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, terlebih kesehatan, Tuhan, sehingga mereka
boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka untuk menjalankan ibadah ini, menopang ibadah ini agar tetap berjalan. Tuhan juga kuatkan untuk para pendeta kami, para majelis, orang-orang yang bekerja di gereja Tuhan. Tuhan juga kuatkan, berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan warga jemaat, saling bahu-membahu untuk menghadapi setiap masa sulit ini bersama-sama. Tentunya dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Untuk setiap pergumulan permasalahan yang terjadi, kami mohon Tuhan berikan kami jalan keluar, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menghadapinya bersama-sama. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang rindu untuk melayani bersama-sama. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Dan pada saat ini, kami ingin berdoa untuk orang fakir, miskin, anak-anak terlantar, janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan, ketika masa-masa sebelum COVID, mereka juga sudah menderita. Kami yakin, kami percaya Tuhan, mereka akan lebih terdampak lagi. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memakai kami untuk menolong mereka. Tuhan, pakai kemampuan kami untuk menolong mereka, meringankan beban mereka Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami yakin, kami percaya Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan segala sesuatunya bagi mereka. Seperti Tuhan sudah mencukupkan, seperti Tuhan sudah menolong kami di masa-masa yang lalu. Kami yakin, kami percaya Tuhan pula yang akan menguatkan dan menolong kami di masa sekarang maupun di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Khusus berdoa juga saat ini untuk anak-anak kami yang sedang menjalani sekolah secara online Tuhan. Berikan mereka hikmat, kesabaran, dan kekuatan Tuhan. Terlebih juga kesehatan, sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran melalui online ini dengan baik, dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, mengerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga menyerahkan segala pergumulan anak-anak kami, pergumulan para orang tua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan yang mengingatkan kami bahwa semua ini masih di bawah kendali Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada, menyertai, dan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, lalu nanti bisa diberikan kepada orang tua. Nanti dari orang tua kalian yang akan memberikan kepada gereja secara langsung atau dititipkan ke koordinator setempat.
Kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Muda-Mudi 161, Bukan Karena Upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk setiap hal yang boleh kami lalui ya Bapa, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada IHMPT online minggu ini ya Bapa. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan ini dapat menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan gereja-Mu ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengolah, Engkau memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang baik untuk mengolah persembahan yang sudah dikumpulkan ini, agar berguna juga ya Bapa untuk yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Teruna minggu ini masih sama seperti Warta Teruna sebelumnya, di mana ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita masih akan dilakukan secara online ya. Jadi adik-adik bisa menyaksikan melalui channel YouTube gereja kita di PIB Cemara Pelita. Nah, untuk kegiatan perangkat PT juga masih diliburkan seperti tim musik dan futsal. Nanti adik-adik bisa tunggu informasi selanjutnya dari pengurus maupun pelayan PT. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 133, Tuhan Yesus Selamat. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi
segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup, kakak akan ingatkan satu hal lagi, bahwa menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada, satu hal yang akan kakak ingatkan adalah what would Jesus do? Jadi ketika adik-adik ingin melakukan sesuatu, ingatlah akan hal ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi ketika adik-adik ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, apakah Yesus akan melakukan hal yang tidak baik? Gitu. Jadi WWJD, what would Jesus do? Oke? Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada minggu hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kami akan bersekolah, kami akan bermain, akan berada di rumah. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang baik dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan ketika orang melihat bahwa kami adalah murid-murid yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, haleluya, amin. Kita sudah berada di akhir ibadah. Terima kasih adik-adik untuk waktunya mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita secara online. Terima kasih juga untuk orang tua yang mendampingi adik-adik mengikuti ibadah ini. Terima kasih juga untuk pembina di PVDS yang sudah mempersiapkan alat-alat untuk mendampingi adik-adiknya untuk bersama-sama kita beribadah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online kita di minggu depan. Sampai jumpa.